Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai laporan studi kasus akuntansi dasar. Tetapi sebelumnya kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada dosen pengampu kami, Ibu Nurlaila Yuliani, SE, MSCAK, dan Bapak Wahyu Anggit Prasetya, SE, MSC. Universitas Muhammadiyah Magelang, Januari 2023. Saya Isna Septi Handayani, NPM 17, beserta teman-teman saya, Tasya Agustina, NPM 7, dan juga Devita Amelinda, NPM 9. Baik, langsung saja. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari penelitian studi kasus yang kami lakukan. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengidentifikasian, pengukuran, dan pelaporan transaksi ekonomi dari suatu organisasi atau perusahaan yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak yang memerlukan informasi tersebut. Akuntansi bertujuan untuk menyediakan suatu laporan keuangan yang akurat agar dapat dimanfaatkan oleh para manajer, pengambil kebijakan, dan pihak berkepentingan lainnya, seperti pemegang saham, kreditur, atau pemilik. Akuntansi mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjalankan operasi perusahaan. Akuntansi berfungsi untuk menyediakan informasi yang bermanfaat sebagai dasar pengambilan keputusan di dalam maupun di luar perusahaan. Informasi keuangan akuntansi digunakan dalam menggunakan analisa terhadap laporan keuangan agar diperoleh gambaran posisi keuangan dan perkembangan usaha dari suatu perusahaan. Akuntansi dalam penerapannya dilandasi oleh konsep dasar akuntansi, yaitu konsep-konsep yang melandasi bentuk, isi, dan pelaporan keuangan sebagai berikut, antara lain konsep entitas usaha, konsep kontinuitas, konsep periode akuntansi, konsep penandingan, dan dasar pencatatan akuntansi yang dibagi menjadi dua, yaitu dasar kas dan dasar akrual. Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Adapun informasi mengenai laporan keuangan yang telah disusun tersebut antara lain adalah neraca, perhitungan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang memuat informasi lain yang berhubungan dengan posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan. Laporan keuangan dihasilkan melalui suatu proses yang disebut dengan proses akuntansi. Proses akuntansi ini terdiri dari pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan. Rumusan masalah dalam penelitian yang kami kaji adalah apakah prosedur akuntansi sudah diterapkan secara benar dan tepat di suatu perusahaan jasa atau dagang. Dan yang kedua adalah bagaimana prosedur akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas serta laporan laba rugi dan neraca di perusahaan dagang yang bernama Alf Hijab. Tujuan dari studi kasus yang kami lakukan adalah yang pertama, untuk mengetahui apakah di perusahaan dagang atau jasa sudah menerapkan prosedur akuntansi yang benar dan tepat. Dan yang kedua adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur akuntansi, penerimaan dan pengeluaran kas, laporan laba rugi, serta neraca di perusahaan dagang Alf Hijab. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tinjauan pustaka dari studi kasus yang kami lakukan. Akuntansi adalah proses pencatatan keuangan yang terdiri dari mengumpulkan, mengidentifikasikan, mengklasifikasikan, mencatat transaksi serta mencatat kejadian yang terjadi dalam proses keuangan, serta menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang membutuhkan informasi mengenai keuangan suatu organisasi atau perusahaan. Menurut Winwin Yadianti dan Ilham Wahyudin, kegiatan akuntansi antara lain, yang pertama adalah mengidentifikasi.
Proses identifikasi dalam kegiatan akuntansi meliputi pembayaran utang, pembayaran pembelian tunai, penjualan kredit, dan peristiwa transaksi-transaksi lainnya. Yang kedua adalah mencatat. Pencatatan dalam kegiatan akuntansi dilakukan secara berurutan sesuai peristiwa transaksi yang terjadi dan harus dapat diukur dalam satuan moneter. Kegiatan dalam proses pencatatan meliputi mencatat transaksi yang terjadi, mengidentifikasi dan membuat ikhtisar. Yang ketiga adalah mengkomunikasikan. Salah satu unsur penting dalam mengkomunikasikan peristiwa transaksi akuntansi adalah kemampuan akuntan untuk menganalisis dan menginterpretasikan informasi yang dilakukan. Fungsi utama dari akuntansi adalah untuk mengetahui informasi tentang keuangan yang ada di suatu perusahaan atau organisasi. Jadi dari laporan keuangan yang dihasilkan dari kegiatan akuntansi suatu perusahaan dapat mengetahui perubahan modal serta laba dan rugi dari perusahaan tersebut. Selain itu, laporan akuntansi berfungsi sebagai penentu pengambilan keputusan bagi manajer atau pimpinan. Tujuan utama akuntansi adalah menyajikan informasi ekonomi berupa laporan keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti pimpinan, manajer, pengambil kebijakan, pemegang saham, kreditur, atau pihak lainnya. Tujuan dari penelitian atau studi kasus yang kami lakukan adalah untuk mengetahui seberapa jauh penerapan kegiatan akuntansi dalam suatu perusahaan dagang atau jasa, serta mengetahui metode apa yang digunakan dalam laporan keuangan perusahaan tersebut. Mengingat pentingnya laporan keuangan dalam pengambilan keputusan perusahaan, selanjutnya maka perusahaan tersebut perlu menerapkan kegiatan akuntansi secara sistematis dan sesuai kronologi transaksi yang terjadi. Pada studi kasus yang kami lakukan, kami memilih perusahaan atau usaha dagang yang bernama Off Hijab yang menjual beraneka ragam hijab dari berbagai model untuk yang ditujukan untuk remaja maupun orang tua. Nama perusahaan ini sendiri adalah Off Hijab dan jenis usahanya adalah usaha dagang, dan nama pemilik dari usaha ini adalah Ibu Olivia yang beralamatkan di Giyanti RT RW 501 Giyanti Temanggung. Berikut adalah foto-foto dari usaha dagang Off Hijab milik Ibu Olivia. Selanjutnya adalah kami melakukan wawancara terhadap Ibu Olivia mengenai usaha yang ia jalankan. Pertanyaan pertama adalah apa yang membuat Ibu Olivia memilih membuka jenis usaha ini adalah karena ketertarikan Ibu Olivia dalam dunia bisnis sejak kecil yang memilih hijab karena bisa dijual belikan dengan harga murah dan dapat dijangkau. Selanjutnya adalah Ibu Olivia sudah mendirikan usaha ini sejak tahun 2015 secara online dan mulai membuka toko offline pada tahun 2019. Selanjutnya adalah Ibu Olivia memasarkan produknya ini melalui media sosial, membuka toko offline dan endorsement. Dan Ibu Olivia memiliki visi dan misi dari usaha yang ia jalankan, yaitu mendirikan lapangan usaha untuk anak muda agar berkah dan mencukupi. Dan selanjutnya adalah cara Ibu Olivia memasarkan produknya melalui media sosial adalah dengan memfoto produknya supaya lebih menarik, menggunakan ornamen-ornamen atau aksesoris tertentu dan dijual belikan melalui media sosial WhatsApp atau Instagram. Masalah yang pernah dialami oleh Ibu Olivia dalam menjalankan usahanya adalah pasang surutnya pendapatan dan peminat pembeli yang tidak menentu setiap bulan atau setiap tahunnya. Menurut Ibu Olivia sendiri, laporan keuangan
adalah sangat penting dalam suatu usaha. Dengan itu, dapat mengetahui apakah usaha itu rugi atau untung setiap harinya, serta membantu dalam mengambil keputusan untuk usaha ke depannya. Dan untuk laporan keuangan Ibu Olivia sendiri, Ibu Olivia menggunakan suatu aplikasi keuangan yang menurut Ibu Olivia mempermudah Ibu Olivia dalam mencatat keluar masuknya kas serta mencatat transaksi-transaksi setiap harinya. Aplikasi yang digunakan Ibu Olivia adalah mesin kasir yang menurutnya jauh lebih efektif daripada menggunakan cara manual atau komputer atau buku biasa, karena aplikasi ini dapat secara otomatis menghitung jumlah transaksi pengeluaran maupun pemasukan. Dan dalam laporan keuangan sendiri, Ibu Olivia belum pernah mengalami kendala, karena dengan bantuan aplikasi ini, Ibu Olivia dapat secara otomatis mendeteksi jika terjadi kesalahan dalam setiap transaksi. Selanjutnya, untuk laporan keuangan akan dijelaskan oleh teman saya, Isna Septi Handayani. Pada bulan Desember ini, perusahaan Olivijab mendapatkan pemasukan dari hasil pendapatan penjualan dan juga mengalami pengeluaran untuk keperluan perusahaan seperti pembelian pulsa listrik, pembelian kardus, pembelian plastik, terus pembelian untuk stok produk, dan masih banyak lagi yang bisa kita simak di sini. Untuk laporan perubahan ekuitas, perusahaan Olivijab ini untuk modal awalnya itu senilai 50 juta ribu rupiah. Dan untuk laba bersihnya sendiri itu senilai 7.872.600 rupiah. Sehingga kenaikan modal dari perusahaan ini sebesar 57.872.600 rupiah. Untuk prive atau uang perusahaan yang dipakai untuk keperluan pribadi Olivijab ini sebesar 5 juta rupiah. Sehingga bisa kita lihat modal akhir senilai 52.872.600 rupiah. Dan untuk neracanya sendiri, neraca aktiva terdiri dari kas, perlengkapan, persediaan barang dagangan, peralatan, dan juga bangunan. Yang totalnya senilai 57.872.600 rupiah. Balance dengan neraca pasiva yaitu utang usaha senilai 5 juta dan juga modal akhir senilai 52.872.600 rupiah. Selanjutnya, saya akan menyimpulkan mengenai penelitian studi kasus yang telah kami lakukan. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, sebagian kecil penerapan kegiatan akuntansi di Olivijab sesuai dengan proses pencatatan akuntansi secara umum, yaitu pencatatan pendapatan dan pengeluaran, serta perhitungan kas masuk dan kas keluar. Olivijab juga menggunakan aplikasi keuangan yang bernama mesin kasir, yang dapat membantu mempermudah pencatatan kegiatan akuntansi pada setiap transaksi yang terjadi. Yang kedua, meskipun Olivijab menggunakan aplikasi yang membantu pencatatan setiap transaksi dalam kegiatan akuntansi setiap harinya, Olivijab belum memahami sepenuhnya mengenai sistematika kegiatan akuntansi dikarenakan background pendidikan pemilik maupun karyawannya. Nah, jadi di sini kita juga mempunyai saran untuk Olivijab ke depannya. Jadi Olivijab ini harus terus berupaya untuk meningkatkan kinerja usahanya. Salah satunya dengan mempelajari keseluruhan dari proses pencatatan kegiatan akuntansi, meliputi jurnal umum, buku besar, jurnal penyesuaian, laporan laba rugi, laporan perubahan modal atau ekuitas, dan neraca saldo. Serta terus memperluas wawasan mengenai pengelolaan usaha dengan mengikuti program sosialisasi atau seminar maupun dengan cara otodidak. Dalam pengelolaan usaha setiap harinya, sebaiknya Olivijab
melaporkan transaksi atau kejadian lebih rinci lagi untuk lebih mudah dalam melaporkan suatu informasi mengenai ekonomi usaha yang dimiliki. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, itu tadi presentasi hasil diskusi di kerja kelompok kami. Apabila dari awal hingga akhir kami memiliki banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.